Ini mau tanya, Mm, kan saya bulan 8 nih finish. mm-mm. Terus bosku mau extend, kalau extend dapat berapa bulan ya? 1 bulan sayang. 1 bulan ya? Mm-mm. Oh, terus juga Mis. Telepon ini kan gede kalau sandiwara drama wis semua tuh lho ya. Yakin aku juga loh. Tiap hari dengerin Miss Yuni sampai kuping gue tak sumpeli genset. Yang penting wis dengerin Miss Yuni ojo sampai tertipu dengan orang yang namanya Miss Yuni TKW Hongkong bagi-bagi hadiah ya. Siap, 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 siap. Mm. Miss. Wis Heeh. tuwek Miss enggak ngumpi. Sing tuwek iku lho sing ngomongane angel, sing tuwek iku lho. Mas, Sing tuwek iku sing jarak karek enom. Ini aja umur selawe. Kini lho masih umur 25. seolah aku telepon pertama langsung diangkat-angkat. Ya alhamdulillah rezeki. Kita ngobrol karo Miss Yuni. Lah yo rezeki. Wes main toh. Ada yang main lagi. Ya Miss, Bulan iya. juga ya. Ini. Bye Ya. bye. Halo. 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 Rumah apa enggak? Halo. Pai? Oh, Nah, kenapa, Mbak? ini aku mau cerita. Mau curhat tapi jangan pakai handfree, Bluetooth ya. Handset, Oh, iya. apapun. Halo? Halo sayang, gimana? Hmm. Mau curhat nih, libur sendiri gak ada teman curhat. Oh, oke, gimana sayang? Hmm. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi sayang. eh Gimana ya mau ceritanya? Terserah wes, loskan. Jadi gini, Miss. Saya kan dari kecil kan ditinggal sama mama, merantau ke Arab Saudi lah, ke Timur Tengah. Oke, terus? Eh, Selama 20 tahun lebih, 2023, dia baru ada kabarnya. Mm, Ada kabarnya sebelum aku mau pulang ke Indonesia 2 bulan sebelum aku pulang. mm, Aku posisinya masih di Hong Kong tahun 2023. mm, Terus 2 minggu, 2 minggu dia ada kabar kan, mm, tanpa bilang maaf, tanpa bilang apa-apa. mm. Malah cuma cuma bilang sama aku, oh masih hidup tah. Cuma gitu toh. Loh, Gak ada permintaan maaf selama 20 tahun lebih ninggalin anaknya gak ada, Miss. oke, terus? Setelah itu aku pulang ke Indo, posisinya aku gak baik-baik sama ibu lagi. Aku pulang ke Indo, menikah. Terus selama dua selama 2 tahun menikah di Indo, aku baikan lagi sama ibu, ditelepon lagi, ditanyain lagi. Setelah itu aku mau balik ke Hong Kong, Miss. Posisinya kan aku udah kasih tahu dia aku mau merantau, Mm, tapi belum tahu tanggal terbangnya, Miss. mm, Pas aku mau ke PT kan, aku telepon, aku SMS juga nggak diangkat, nggak dibalas. mm. Pas nyampe di PT, aku lihat chatnya, Miss, sumpah-sumpahin aku, kayak sumpah serapah semua gitu, Miss. Padahal kan aku udah kasih tahu aku mau berangkat jam segini. Mm, Nyampe di PT kan aku gak mau lihat chatnya, Miss. Terus aku arsipkan. mm, Terbang ke Hong Kong, baru tak buka. Kayak koran, Miss. Chatnya, sumpah serapahnya, Miss. mm. Disumpahin aku anak gak tahu diri lah. Anak gak tahu terima kasih lah. Padahal 20 tahun lebih, Miss, aku ditinggalin. Mm. Bahkan aku disumpahin kayak gini, Miss. Kamu ini di negara orang gak akan selamat, gak akan berhasil. Bahkan kamu nanti gak bakalan punya anak, hidup kamu akan sengsara gitu, Miss. Mm.
Aku cuma jawab gini, Miss. Ingat, udah tua. Besok kalau udah tua siapa yang ngurus? Aku jawabnya kayak gitu, Miss. Terus dia bilang gini, alah keponaanku itu banyak yang ngurus aku besok katanya. Aku mati pun kamu nggak usah lihat mayatku. Padahal nggak ada kesalahan yang kayak gimana gitu, Miss. Cuma miskomunikasi aja gitu. Setelah itu kan aku blok. Terus dia kayak live di Facebook lah, bikin status lah, apalah. Kayak aku bukan anaknya gitu. Kayak gimana ya bikin status di Facebook kayak kamu ini udah bukan anakku gitu, Miss. Kayak mutus hubungan gitu. Padahal selama 20 tahun lebih itu aku hidupnya baik-baik sih, Miss. Tanpa dia juga baik-baik. Tapi sekarang setelah ada kabarnya, kenapa kayak gini loh, Miss? Oke. Majikanmu baik nggak, sayang? Majikan sekarang, ya alhamdulillah masih baik, Miss. Terus apa yang kamu keluhkan? Yang saya keluhkan gini, Miss. Kok ada ya orang tua setega itu? Oke. Ngedoain anaknya kayak bukan anaknya gini, Miss. Boleh nggak saya jelaskan? Kenapa ada seorang Ya. ibu yang kayak gitu? Ya karena tidak semua ibu itu baik. Dan tidak semua anak baik. Jadi biar hidup ini ada cerita dan warna. Jadi kamu bisa membandingkan. Kalau ibumu jahat, kamu tidak boleh jahat nanti sama anak-anakmu. Ini yang pertama. Yang kedua, ibumu jahat sama kamu, itu perhitungannya ibumu sama Tuhannya. Yang penting kamu nggak boleh jahat sama dia. Apapun yang dia katakan, itu urusan dia, bukan urusanmu. Tapi perlakuanmu kepada dia, itu urusanmu dan Tuhanmu. Saya tidak pernah peduli dengan orang yang jahat sama saya. Karena bukan saya yang harus bertanggung jawab. Dia yang harus bertanggung jawab untuk dirinya. Seorang ibu yang sudah meninggalkan anaknya 20 tahun, giliran kembali seperti ini, seperti itu urusan dia. Dan sepengetahuan saya, sepengalaman saya, satu hal. Ada orang merantau ke luar negeri begitu lama, yang dibiayai adalah keponak-keponakannya, adik-adiknya, semuanya dibiayai. Giliran anaknya nggak dibiayai, tahu nggak apa yang terjadi? Setelah tua, maaf banget. Giliran mau sakit-sakitan, mau meninggal dunia, mau suntik, keponakannya tidak ada satu pun yang datang. Tapi itu adalah cerita. Biar dunia ini ada warna, sayang. Tetapi anaknya benar-benar tetap bilang sama ibunya, apapun yang kau lakukan padaku, ibu, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kenapa? Terima kasih sudah melahirkan saya di bumi ini. Anaknya tetap bilang. Dan tahu nggak, saat engkau menyenangkan hati ibumu, rezekimu mengalir luar biasa. Setelah ibunya pergi, ini si anak rezekinya dapet aja. Jualan bisnisnya bagus banget. Jadi itu ujian buat kamu, nak. Itu bagus sebenarnya. Kalau kamu ngelawan, kalau kamu jahat balik sama ibumu, tetap kamu yang salah. Karena kamu seorang anak. Benar, kamu tetap salah. Karena bagaimanapun juga dia pernah melahirkanmu. Walaupun dia udah lupa. Ngerti? Benar, Miss. Kalau kamu punya uang, kasih aja, nggak apa-apa. Ngasih dia ucapan terima kasih. Kenapa? Posisinya dia masih di sana, Miss. Belum pulang sampai sekarang. Ya udah biarin aja. Apalagi dia nggak ada di Indonesia. Ya udah biarin aja. Karena kamu harus tahu. Semua uangnya apanya itu dikirim. Keponakannya. Betul. Iya, udah ada banyak caranya. Semua atas nama saudaranya, Miss. Anaknya ada 2. Nggak apa-apa. Tapi dua-duanya dimusuhin, Miss. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia bisa gagal menjadi ibu, tapi kamu tidak boleh gagal menjadi anak. Nanti? Iya, Miss. Biarin dia maki-maki, hina-hina, biarin. Itu bukan urusan kamu. Itu urusan dia sama Tuhannya. Ngerti? Yang aku nggak terima gini, Miss.
Kok bisa-bisanya disumpahin gak punya anak, Miss? Ya Gak biarin bakalan toh. punya anak. Biarin toh. Itu kan sumpah manusia, bukan sumpah Tuhan. Nggak punya anak itu bukan karena sumpah dia, tapi Tuhan tidak kasih. Gak ada hubungannya sama dia. Jangan baper. Itu urusan Tuhan, bukan urusan ibumu. Karena itu lakukan yang terbaik versi kamu. Iya, Miss. Jangan terpengaruh. Gini loh, saya dengar banyak orang-orang itu kecewa karena orang tuanya akhirnya ada satu mbak di Hong Kong ini kecewa karena orang tuanya seperti ini seperti itu. Akhirnya ibunya ditampar. Itu dosa terberat. Kalau kamu marah sama ibumu, biarkan dia. Nggak usah dikasih, nggak usah ditelepon, nggak usah disayang. Tapi nggak boleh menyakiti ibu. Saya tidak setuju siapapun yang tangannya bergerak. Karena mentang-mentang udah ngasih uang, terus ibunya ditampar, ibunya disakitin. Saya nggak setuju. Nggak suka sama ibumu, pergi. Jangan meninggalkan luka pada ibu. Ngerti? Mm-mm. Iya, Miss. Kamu masih beruntung ibumu nggak ada di Indonesia, sayang. Dan kamu harus tahu, tekanannya di Arab Saudi itu sangat berat. Belum tentu dia bisa pulang juga. Ngerti? Ya udah belasan tahun kaburan, Miss. Dan posisinya dia udah menikah. Ya udah, itu urusan dia. Itu masa depan dia. Mm-mm. Kamu sebagai anak tidak perlu ikut campur. Semangat buat dirimu sendiri. Ujian kamu pada orang Iya, Miss. tuamu, nak. Kan Miss Yuni selalu bilang, ujian itu tidak melulu satu. Ujian dari orang tua. Kalau orang tua baik, anak baik, ibu baik, suami tidak baik, suami baik, mertua nggak baik, adik ipar nggak baik. Kalau semuanya baik, pekerjaan nggak ada duit. Ada pekerjaan, ada duit, ditipu teman. Tidak Mm-mm. ditipu teman, kesehatan yang hilang. Ya itu udah wajar, hidup ini nggak sempurna. Orang lihat saya sangat Iya. sempurna sekali. Tapi harus ingat bahwa saya itu ada penyakit yang saya sedang lawan saat ini gitu loh. Jadi orang itu punya punya aturan sendiri-sendiri. Maksudnya ada kelemahannya sendiri. Nggak ada yang sempurna, sayang. Nggak ada. Iya, Miss. Karena biar apa? Biar tahu rasanya syukur. Dibandingkan dengan orang lain, kamu lebih baik. Orang lain, ibunya ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Arab, nggak ada kabar sama sekali. Dia pingin keluar negeri, malah dia punya penyakit. Akhirnya nggak bisa keluar negeri. Kan kena mental dia secara totalitas, sayang. Mm-mm. Jadi dibandingkan dengan kamu yang memiliki kesehatan, yang memiliki pekerjaan, mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi kamu harus bersyukur dibandingkan dengan orang-orang yang di Indonesia saat ini tidak mampu bekerja. Karena kesehatan mereka nggak bisa. Ngerti? Kepikiran, Miss, sampai-sampai di apa namanya, Mas? Di apa namanya? Di payudaraku itu ada kayak benjolan-benjolan gitu, Eh, Miss. nggak ada hubungannya loh, nggak ada hubungannya loh. Jangan drama loh, itu nggak ada hubungannya, sakit-sakit aja. Jangan menuduh karena Habis, ibumu seperti nggak boleh. Kamu suudon sama berarti Miss apa namanya, pikiran gitu, Miss. iya kepikiran ya kepikiran, tapi nggak ada hubungannya dengan ibumu yang jahat, nggak ada. Jangan, jangan, nggak boleh prasangka buruk. Ujian dari Tuhan itu nggak boleh prasangka buruk loh. Saya nggak setuju loh. Ya, Miss. Karena penyakit itu bukan karena orang lain, penyakit itu karena diri kita sendiri. Saya punya penyakit itu bukan salah orang loh. Karena saya sendiri makan nggak bagus, olahraga enggak, makannya nggak jelas, terus pikiran juga nggak jelas. Bukan salah orang. Kalau pikiranmu nggak jelas, bukan salah orang, salahmu sendiri. Ngapain mikir yang nggak jelas? Nggak boleh, Iya nggak juga, boleh, Miss. nggak boleh. Saya nggak setuju. Ini mindset yang harus diubah, otak kita. Kalau kita punya masalah, nggak boleh melibatkan orang lain. Yang ditegur kita kok yang disalahkan orang lain. Itu teguran dari Tuhan, sayang. Kalau penyakit itu teguran dari Tuhan. Jangan. Nggak boleh, nggak setuju, Miss Yuni. Iya, Miss. Otak kamu yang bermasalah, jangan salahkan orang lain. Gak Ngerti tahu sih? kalau sendirian gitu kayak pikiran gitu. Ngapain kamu sendirian ada Miss Yuni yang bengok-bengok setiap hari? Iya, tiap hari aku nonton. Jangan menyalahkan orang lain. Karena gini loh, orang yang suka menyalahkan orang lain itu drama. Karena hidup ini bukan karena orang lain, karena dirimu sendiri. Yang memilih pilihan hidup itu kamu. Jadi kalau kamu menyalahkan orang lain, saya nggak setuju. Ngerti? Kepikiran gini loh, Miss.
Dari dulu hidupku kayak baik-baik gitu. Tapi setelah ada apa namanya, kayak setelah ada kabar ibuku itu kayak gimana ya, kayak kepikiran gitu loh, Miss. Bukan salah ibumu loh kamu kepikiran. Otakmu sendiri yang bermasalah loh. Jangan nyalahin orang lain loh. Saya nggak setuju loh. Siapa suruh mikir? Ibumu juga nggak nyuruh kamu mikir kok. Ya otakmu sendiri yang Namanya juga bermasalah. anak, Miss. Nggak ada hubungan. Sakit ya sakit aja. Jangan suka menyalahkan orang lain jika kamu punya masalah. Karena masalah itu timbul Iya, bukan Miss. karena orang lain, karena kamu. Tergantung dari respon hatimu. Ngerti? Iya, Miss. Iya, Miss. Sudah paham? Paham, Miss. Jangan menyimpan Makasih ya, Miss. jangan menyimpan kebencian karena tumbuhnya tumor ataupun kanker. Ngerti? Iya, Miss. Insya Allah. Ya wes. Ya, wes, Miss. Makasih ya. Ya, Suun ya, Miss. ya sayang. Ya, Makasih. ya. Teman-teman, boleh kamu punya trauma, boleh kamu kecewa, tetapi jangan lama-lama. Jika kamu memiliki trauma yang luar biasa, kamu simpan dalam hati, itu akan menjadikan kamu jatuh. Saat kamu jatuh, siapa yang peduli sama kamu? Jangan jadikan alasan trauma untuk kamu diam di tempat. Tidak. Trauma itu membuat kamu harus semangat. Karena kamu trauma, karena kamu sakiti, karena kamu dihina, kamu harus bangkit. Jadi jangan jadikan alasan trauma itu untuk berhenti. Trauma itu bangkit. Trauma berhenti, ya pantaslah kamu dihina. Oh, kamu trauma dijarni. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Henry-nya, Mbak. Jebret, Iya, jebret. oke. Jangan pakai Henry, saya. Suaranya jebret-jebret. Ini di rumah agensi, Mam.